Mari silakan duduk, saudara. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan yang ada di tempat sini dan juga yang masih beribadah di rumah secara online. Tuhan memberkati saudara semua. Oke, saya kira kesempatan ini saya cuma mau sampaikan buat saudara di sini dan saudara yang masih di rumah. Terima kasih banyak untuk doa saudara. Ya, dan juga penghiburan dari saudara ketika cici saya meninggal. Oke, terima kasih banyak, Tuhan memberkati saudara semua. Oke, Pastor Yapi sudah kirim buat saudara, keluarga akan mengadakan perayaan untuk kehidupan celebration Tante Elizabeth punya hidup, nanti tanggal 2 April. Saudara bisa tanya Pak Pastor Yapi, saudara sudah dapat semua, oke. Saya welcome saudara semua, oke. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami naikkan syukur dan terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan masih beri kesempatan kepada kami untuk beribadah. Sungguh ini satu kesempatan yang luar biasa bagi kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami minta Tuhan Roh Kudus Engkau urapi setiap daripada kami. Supaya kami bisa mendengar dengan baik, kami bisa mengerti. Dan Tuhan memberi kemampuan juga kepada kami. Supaya kami bisa terapkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih. Biar firman-Mu yang hidup ini akan menghidupkan kami juga. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke saudara. Tidak lama-lama saudara kita mau buka firman Tuhan. Saya akan sharing firman Tuhan. Saudara mungkin pikir ini agak aneh saudara kalau saya dengar orang-orang itu banyak yang tidak suka di gereja tuh ngomong-ngomong tentang dosa ya. Tapi hari ini kita mau ngomong tentang dosa jadi ya karena ini firman Tuhan saudara kita baca dulu oke. Nah, saya kasih judul Kristus pengantara kita. Kalau saudara baca juga di dalam Alkitab saudara itu judulnya itu Kristus pengantara kita. Oke. Nah ayat pertama sampai ayat ke-6. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ketiga, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Keenam, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Bagus ya saudara ya. Saya rasa saya excited sekali dengan firman ini. Bukan saudara yang ditegur, saya dulu yang ditegur. Oke, jadi saya sharing kepada saudara. Nah, jadi ayat 1 sampai ke ayat 6 ini kita bisa melihat kalau di mana Rasul Yohanes menulis ini saudara untuk sebenarnya menegur atau menasihati kepada anak-anak rohaninya. Tidak di surat ini tidak dibilangin kepada siapa dan ke tempat mana, tapi ditulis kira-kira tahun 85 Masehi. Nah, karena apa saudara ditulis ini? Karena saat-saat itu dan saya pikir sampai sekarang juga ada guru-guru palsu yang timbul. Zaman dulu juga sudah ada guru palsu yang mengajarkan pengajaran-pengajaran yang tidak benar tentang keselamatan, ya, tentang dosa dan sebagainya saudara. Makanya dia mau menerangkan kepada anak-anak rohaninya, ya saya harap ini juga kepada kita semua ya supaya kita bisa mengerti. Nah, di pasal yang pertama saya mau baca, di situ ditanyakan siapakah sebenarnya Kristus, oke? Saya baca kembali saudara bisa buka Alkitab saudara
pasal 2 ayat pertama. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, ya kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Oke, jadi dia menganjurkan kepada kita, saudara dan saya, anak rohaninya, ya, supaya kita jangan sampai berbuat dosa. Oke, tetapi jika dia bilang, jika ada yang seorang berbuat dosa, kita mempunyai siapa? Pengantara. Luar biasa, saudara. Jika, saudara tahu kata jika dan kata bila, saya sudah beberapa kali terangkan. Jika itu berarti tidak semestinya. Kalau bila itu, bila mana. Jadi itu semestinya terjadi, oke? Jadi bila mana terjadi. Tapi kalau jika itu bisa iya, bisa tidak. Oke, jadi saudara bisa tidak berbuat dosa, bisa berbuat dosa. Oke, tetapi saudara tahu kalau saudara baca di dalam firman sebelumnya di pasal yang pertama itu saudara bisa baca dari ayat 5 sampai ke mana? Ayat 10 gitu. Itu dia katakan tentang Tuhan itu, Allah itu adalah terang. Di dalam dia tidak ada kegelapan. Maksudnya Rasul Yohanes supaya Allah itu terang. Kalau kita hidup di dalam Allah, kita hidup di dalam Kristus yang terang, kita tidak hidup di dalam gelap, berarti kita tidak hidup dalam dosa sebenarnya. Tetapi dunia yang bobrok kayak begini, saudara, dan kita juga masih natural, kita masih banyak dosa, saudara. Firman Tuhan Yesus katakan di dalam Markus itu, kalau di dalam hati kita banyak yang jahat. Oke, dari dalam hati kita ini keluar hal-hal yang jahat dan yang menajiskan, betul enggak? Jadi kita masih mengaku kita masih bisa jatuh di dalam dosa. Oke. Tetapi kita tidak mau tinggal di dalam dosa. Kita tidak mau dengan sengaja berbuat dosa, saudara. Oke. Kalau kita sudah punya Tuhan Yesus, hidup bersama Tuhan Yesus, ya kita jaga supaya kita jangan sampai berbuat dosa, saudara. Oke. Karena dia adalah pengantara kita luar biasa. Pengantara itu seperti apa, saudara? Seperti pembela lah begitu. Contohnya seperti umpamanya di pengadilan, ya. Ya kita punya pengacara pembela kita itu. Tapi Tuhan Yesus ini pembela kita yang adil. Oke. Kalau pengacara dunia itu tidak adil. Kadang makan duit aja, belanya nggak benar toh. Yang salah juga dia bikin benar dan yang benar dia bisa bikin salah. Ya. Tapi dikatakan sini Yesus Kristus itu adil. Adil pasti juga dia membela kita dengan caranya yang adil. Oke? Nah, jadi kita jangan sampai kita itu berbuat dosa lagi. Nah, tadi saya katakan kalau kita lihat dari pasal yang pertama itu, saudara, kita tidak baca hari ini, cuma 10 ayat, saudara bisa baca di rumah, oke? Saya katakan di ayat 5 sampai dengan 10 itu Yohanes menulis bahwa Allah adalah terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Dan kalau kita bersekutu dengan dia tapi hidup di dalam kegelapan, berarti kita itu berdusta. Jika kita katakan, thank you, kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Oke, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Oke, jadi saudara ingat baik-baik bahwa kita masih bisa berdosa. Kita masih bisa jatuh di dalam dosa. Tetapi ya firman Tuhan kalau kita baca lagi di pasal yang ketiga, ayat pasal yang ketiga, maafkan saya buka, saya tidak tulis. Saudara, saya cuma mau baca, tidak ada di situ ya saudara, tidak apa-apa. Saudara mau catat baik, saudara mau dengar saja juga tidak apa-apa. Oke, jadi pasal yang ketiga ayat 8 dan 9 ini saya tertarik. Ini baru pagi-pagi ini ketemu, jadi tidak ada di sini saudara. Oke, ayat 8. 1 Yohanes pasal ketiga ayat 8 dibilang barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu Yesus, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Yang ke-9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Oke, puji Tuhan. Saudara setuju? Ya, tetapi kita masih jatuh dalam dosa, betul enggak? Hampir, ya dulu katakan setiap hari, tentunya sebelum bikin dosa berapa kali itu tidak bisa lupa. Oke. Oke.
Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Kita pegang keras-keras. Oke? Karena kita masih sering berbuat jatuh dalam dosa. Jatuh loh ya. Dan jangan sengaja loh. Saudara jangan mau itu. Tinggal di dalam dosa. Dia bilang jika kita mengaku dosa kita. Maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yes. Amin. Pegang ini saudara. Setiap hari kita perlu firman ini. Setiap kali kita perlu ingat akan hal ini. Karena setiap kali kita mungkin jatuh dalam dosa. Cara pikiran, ya cara perbuatan dan sebagainya. Oke. Nah, kita mau lihat cerita. Saudara tahu ingat cerita tentang perempuan yang berzina. Yang ketangkap itu saudara. Oke. Saudara. Dan dia ketangkap basah. Dan dibawa oleh siapa itu. Pokoknya oke, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu yang jahat. Dia mau mencoba Yesus, dia bawa datang itu perempuan, dia bilang, oke, dia bawa ini perempuan kedapatan berzina, dia bilang. Dan menurut hukum Musa, dia harus dilempari batu. Apakah pendapatmu? Dia tanya Tuhan Yesus itu cuma mau coba Tuhan Yesus duduk tulis di bawah aja, ya. Tapi mereka desak dia, ulang-ulang tanya terus. Tuhan Yesus bilang, oke, kalau siapa yang merasa tidak berdosa, dia boleh batu yang pertama, lemparan yang pertama. Oke, lempari. Oke. Terus Tuhan Yesus diam, duduk lagi tulis. Terus orang-orang takut. Ya, mereka pergi. Mulai dari yang tertua sudah pergi sampai yang muda-muda. Batunya dilepas semua. Oke. Dan jadi lempar saudara. Nah saudara kita mau lihat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Oke. Saudara yang baik-baik ini. Nah pasal yang ke-8 Yohanes ayat 10 dan 11 sambung dari cerita itu. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepada perempuan itu. Oke, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Ayat 11 jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yes? Jadi Tuhan mengampuni. Kasih kemurahan Kristus luar biasa. Setiap kali saudara bikin dosa tapi Tuhan kasih ingat. Jangan berbuat dosa lagi. Jangan. Jadi kalau diingatkan itu kan kita lumayan. Roh Kudus ingatkan kita setiap kali kita berbuat dosa, kita minta ampun Tuhan, kita ingat Roh Kudus bilang jangan berbuat dosa lagi. Jadi apa itu menghimbau kita supaya kita beri semangat kepada kita supaya kita sadar. Oke, ayat yang ke-10. Lihat. Oke. Ayat yang ke-9 saya bilang. Mana. Oh bukan salah saya. Ayat ke-12, oke? Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Puji Tuhan. Maksudnya Tuhan ingatkan kembali. Tadi Tuhan ngomong kepada perempuan, jangan berbuat dosa lagi. Nah sekarang Tuhan katakan begini, akulah terang dunia. Jadi kalau saudara yang hidup di dalam, kamu semua yang hidup di dalam aku, oke, kamu mempunyai terang dalam hidupmu. Jadi berarti tidak berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi, saudara. Oke. Jadi, oke. Nah, Roma pasal 8 ayat 34. Saya baca ada di situ, saudara. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Oke, Tuhan Yesus yang sekarang duduk di atas sebelah kanan Allah Bapa sampai sekarang sampai hari ini. Oke, Tuhan Yesus bukan mati buat kita saja. Oke, bukan mengasihi kita, mati buat menyelamatkan kita, tetapi tetap sampai sekarang, saudara, kita berbuat dosa Tuhan itu lagi apa itu syafaat. Oke, dengan Bapa di surga. Oke, lagi berusaha membela kita. Tapi tentu saja saudara bela secara kebenaran. Oke, bukan sembarang bela. Jadi sampai saat ini juga saudara percaya, maka tadi saya kasih ayat itu, ya minta ampun Tuhan, Tuhan akan mengampuni. Oke, bahkan menyucikan kita, yes. Ya, puji Tuhan. Oke. Nah,
Jadi itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, oke? Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Oke? Jadi Tuhan Yesus menjadi pendamaian untuk dosa-dosa kita. Kita yang berdosa, oke? Upah dosa itu adalah maut. Maut berarti mati yang kedua kali, yang di neraka, oke saudara? Dan Bapa tidak mau. Bapa mau kita selamat bersama-sama di surga. Makanya dikirim anaknya. Oke, menjadi pendamaian buat dosa kita. Itu bukan asal ngomong saja sama Bapa, ya, tapi dia harus korbankan dirinya, oke? Mati di atas kayu salib, saudara, untuk mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Ya, itu Yesus harus tanggung dosa kita dan mati di atas kayu salib, saudara. Oke. Tumpahkan darah buat saudara dan saya. Jadi kita yang betul merasa sudah sungguh-sungguh mengerti dan menerima itu, kita jangan sia-siakan. Kita jangan meremehkan, saudara. Sesuatu yang berharga. Kita perjamuan kudus setiap bulan, oke? Bulan depan mungkin apa? Easter, oke? Ya, Paskah. Ya, kita peringati kematian Yesus, saudara. Jangan asal memperingati, tetapi tidak menjaga di dalam hati kita. Kita tidak jaga dengan kehidupan kita ini, saudara. Kita sia-siakan, sayang sekali, saudara. Ya. Siapa sih yang mau mati buat saudara dan saya? Hanya Tuhan Yesus satu-satu. Keselamatan hanya datang dari Tuhan. Ya. Kita damai dengan Bapa hanya oleh Tuhan Yesus. Dia bilang, Tuhan Yesus katakan dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui dia. Saya tidak mau ngomongin agama. Agama apapun tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan kita hanyalah pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Saudara. Oke. Sini sudah ada tapi saya mau baca dari Petrus. Oke, 1 Petrus. Sebab juga Kristus yang telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi hanya Yesus, saudara, yang mau mati buat saya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi Yesus adalah pendamaian bagi dosa kita. Saudara harus ingat itu terus dan bersyukur. Oke? Dia adalah pengantara bagi kita ketika kita dosa. Dia akan bicara dengan Bapa sampai hari ini. Oke? Dan dulu waktu kita masih berdosa, putus hubungan dengan Bapa, dia satu-satunya. Oke? Yang menjadi pendamaian buat dosa kita. Yaitu dengan mengorbankan dirinya buat saudara dan saya. Jadi sekali lagi saya katakan jangan sia-siakan. Oke, nah Yesus mati itu buat semua orang kan. Kalau bilang Yohanes pasal yang 3, karena Allah mengasihi isi dunia. Makanya dia mengorbankan anaknya yang satu-satu itu yang tunggal. Supaya barang siapa saja yang percaya akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi mati buat seluruh dunia, saudara. Tadi kita sudah katakan bukan mati buat kita saja, mengampuni dosa kita, tapi seluruh dunia. Tetapi tidak semua orang terima keselamatan itu, saudara. Saudara dan saya, kita ini berbahagialah. Ya, ini adalah satu kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Kalau kita bisa percaya. Dan kita bisa masih tetap ada di sini, saudara. Karena saudara tahu, Yohanes kalau saya baca lagi dia cerita bahwa ada yang bersekutu sama mereka, tetapi akhirnya meninggalkan, saudara. Karena pengaruh banyak. Pengaruh dari
guru-guru palsu, pengaruh dari orang-orang di sekeliling kita, aliran-aliran yang lain, saudara. Pengaruh-pengaruh banyak. Kalau saudara tidak kuat, saudara akan pindah ke sini, keluar dari sini, pindah ke sana. Mungkin bisa pindah-pindah sampai pindah ke gereja setan, saudara. Sudah tidak suka gereja ini, tidak suka gereja ini, tidak suka gereja ini, ya suka gereja setan, ya. Itu betul, saudara ya. Jadi jangan sampai, saudara, oke? Jadi tidak ada. Jadi sekali lagi saudara ingat, yang pertama, Yesus adalah pengantara kita. Yang kedua, Yesus pendamai dosa-dosa kita. Jangan lupa berapa pentingnya berharga Tuhan Yesus. Oke, dan 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 6 di sini berbicara tentang bagaimana standar kita sebagai orang Kristen, oke? Apa yang harus kita kerjakan? Kita mesti punya standar. Banyak pengajaran menurut Yohanes, banyak pengajaran yang mengajarkan sudah sekali selamat tetap selamat sudah. Tidak usah bikin apa-apa toh. Biar hidup dalam dosa juga kan sudah selamat. Kita sudah ada di tangan Tuhan. Itu ada di firman toh. Jadi pakai firman ini untuk memutarbalikkan. Jadi orang-orang itu sudah tidak peduli lagi tentang hidup ini. Ya hidup semau gue aja. Biar hidup dalam dosa juga ada di genggaman Tuhan. Jadi pasti selamat, saudara. Tapi kita mau belajar sini selamat atau tidak. Makanya kita perlu belajar, saudara. Nah, saya bacakan ayat 3 sampai ke 6. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam dia. Oh, di dalam dia sudah. Oke, jadi saudara mau tahu saudara ada di dalam dia? Ya, saudara taat perintah. Kalau hidup ikut Tuhan, datang gereja. Oke, pulang gereja. Tidak pernah tahu firman Tuhan. Tidak pernah pelajari firman Tuhan. Ya, bagaimana kita tahu perintah-perintah Tuhan. Tadi saya cerita ya, tengah-tengah malam saya mau kepingin tahu berapa banyak sih perintah Tuhan itu. Ya, saya kira barangkali ya berapa ratus. Karena tidak pernah hitung. Toh. Saya rasa orang-orang sekolah teologi, ya, saya mau tanya dulu yang sekolah IMI. Mungkin bisa kasih tahu saya, IMI, oke, berapa sih perintah Tuhan yang harus kita taat? Perintahnya apa dia namanya? Jangan atau kerjakan, jangan atau lakukan. Itu semua perintah toh. Berapa banyak sih? Saya tengah malam saya bangun, saya cari, saya buka komputer. Saya cari, katanya orang-orang mau cari apa, cari di Google. Tapi juga hati-hati, Google itu banyak salah toh Pak ya. Banyak yang tidak benar. Jadi hati-hati saudara, belajar firman Tuhan pakai YouTube, pakai Google, pakai YouTube. Ya, banyak yang tidak benar saudara. Tapi yang benar ini di sini itu dari dulu sekarang sampai selamanya itu sama, oke? Langit bumi bisa bergoncang, firman Tuhan tetap sama saudara. Jadi kalau orang Kristen, maafkan sekali lagi. Kalau tidak mau baca ini bagaimana tahu? Nah saudara walaupun kita cari di Google, tapi mau cari ini setengah mati. Dia bilang begini, perjanjian lama ada 613 perintah Tuhan. Perjanjian baru 1050. Nah kita tidak bisa tahu saudara. Betul enggak? Tidak ada yang cari tahu. Kalau bilang aja saudara bisa tahu, Alkitab ini ada berapa kitab? Coba ada yang tahu kasih tahu saya. Jangan hamba Tuhannya. Ada saudara berapa kitab di dalam Alkitab ini? Oke, tidak apa-apa tidak tahu. Oke, saya kasih tahu. Ada 66 kitab. Berapa perjanjian lama? Oke, tidak tahu juga. Oh, tidak tahu ya bilang aja malu-malu aja. Bilang aja saya lupa. Lupa ya Pak, ya lupa tidak apa-apa. Orang ya ini kan gampang, saya rasa anak-anak kecil juga itu. Saya dulu pernah kenal punya teman anak perempuan umur 3 tahun. Dia bisa hafal ini urutan dari kejadian perjanjian lama sampai perjanjian baru saudara. Matius sampai habis. Dia tahu berurut-urut saudara. Kita kan sudah lupa
Pernah belajar, pernah tahu, tetapi tidak ulang-ulang, lupa ya. Oke. Nah, jadi perjanjian lama itu ada 39. Saudara ingat begini. Tuhan Yesus dicambuk 40 kali. Jadi kasih kurang satu. Kita manusia tidak mungkin dapat cambuk 40 kali. Paling 39 kali. Oke. Ya, jadi dan 39 jadi berarti yang perjanjian baru 27 saudara. Nah itu gampang tapi perintah-perintah ini susah. Nah jadi susah. Jadi kalau setiap hari kalau kita mau cari-cari susah. Tetapi kalau setiap hari kita baca firman Tuhan, nanti kita bisa ketemu. Nanti kita bisa ketemu. Kita tidak usah hitung berapa dan berapa. Tapi kalau begitu kita baca ada perintah Tuhan. Kalau ada bilang jangan, oh teguran bagi kita ya itu perintah yang kita harus lakukan. Oke, kalau dia bilang kerjakan, oke, lakukan. Oh, bagi kita, oke, kita lakukan. Jadi baca nanti pelan-pelan kita belajar dan kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Betul, saudara? Oke. Nah, jadi kita baca situ, oke? Jadi dia bilang orang kalau hidup ada di dalam Tuhan, tetapi tidak melakukan perintah Tuhan itu tidak benar. Berarti tidak ada di dalam Tuhan, ada di luar, betul? Firman Tuhan loh, bukan saya yang bilang. Oke. Nah, kalau kita lihat Yakobus katakan begini, di dalam Yakobus dia bilang begini, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Oke, tetapi mungkin ada orang yang berkata padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Maka aku akan menunjukkan kepadamu imanku dengan perbuatan. Oke. Nah sambung itu. Yakobus pasal 2 ayat 19-20. Oke. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya. Oke. Dan mereka gemetar, saudara. Setan itu percaya Tuhan. Dia takut, dia gemetar, saudara. Kita bilang percaya, tetapi kalau kita bikin dosa kita nggak takut. Nggak gemetar, saudara. Saudara, kalau saudara gemetar, stop. Pasti perbuatan dosa, maafkan. Kalau kita bikin dosa itu kita takut juga. Jadi kalau ada rasa takut itu lebih baik kita ingat. Wih, setan juga takut, jadi kita juga mesti takut. Ya kan? Jangan sampai setan takut, kita nggak takut. Karena terus terang saudara, kalau saudara bikin sekali, oke, saudara lolos, saudara akan berani bikin yang kedua kali. Dan saudara akan terus bikin dosa. Bikin dosa, tidak ada yang lihat, tidak ada yang tahu. Tuhan tidak lihat. Padahal Tuhan lihat, saudara. Kalau saja kita percaya Tuhan itu melihat dari atas setiap perbuatan kita, oke, maka kita pasti tidak berbuat dosa. Oke. Tetapi karena kita kurang percaya, itu repotnya di situ manusia pakai otak terlalu banyak, ya kan? Masa iya sih, nggak kelihatan, saudara pergi ke toko mau mencuri, nggak ada yang lihat, toh, ya. Tuhan nggak lihat bikinnya, padahal Tuhan lihat, saudara. Saudara pergi mana aja, saudara mau pergi ke mana sih, King's Cross, bikin apa di sana saya nggak tahu. Tapi saudara pikir ada yang ikutin, ada yang lihat, ada teman-teman di sana, toh. Tapi Tuhan lihat, saudara. Kita masih gemetar. Kalau puji Tuhan, kalau kita masih bisa gemetar dan kita sadar dan kita mau berhenti. Karena kalau saudara terus itu sekali terus, saudara kita jadi kebal akan dosa itu, saudara. Sudah nggak takut lagi, saudara. Betul? Saudara, maafkan kalau saya bahkan hamba Tuhan saja, jangankan saudara dan saya, ya kita masih ya kecil-kecil. Hamba Tuhan yang besar aja saudara kan dengar berapa banyak ya yang jatuh dalam dosa. Ya, mereka pikir orang tidak tahu, tapi berapa puluh tahun kemudian, saudara hamba Tuhan yang besar itu kemarin baru dikirim saya ya WhatsApp. Hamba Tuhan yang besar pun 10 tahun ya yang lalu terjadi hal-hal. Oke. Nah, sayang sekali saudara. Kita sudah enak-enak khotbah, oke, ke sini ke sana, oke, semangat. Tahu-tahu diungkit sama orang. Setan korek-korek, saudara. Tapi saudara, kenapa setan korek-korek itu semua? Tuhan izinkan. Itu bersyukur saudara. Kalau Tuhan masih izinkan supaya dosa kita dibukakan,
kesalahan kita dibukakan, itu berarti Tuhan sayang kita. Ya. Sayang kita supaya kita bertobat. Ya. Jadi jangan saudara tuntut siapa dan tuntut siapa lagi sudah. Mau cari perkara bela diri. Pak John paling tidak suka bela diri. Dia bilang tidak usah bela diri. Walaupun tidak salah tidak usah bela diri. Nanti Tuhan yang membela kita. Itu. Kalau bela diri jadi perkara saudara. Nah. Jadi saudara sudah tahu. Jadi iman tanpa perbuatan adalah iman. Oh kita sudah baca belum tadi? Oh iblis gemetar. Oke jadi hai manusia yang bebal. Saya belum baca yang ini ya Pi. Oke. Baru A. Baru setan gemetar. Oke. Yang 20 belum ya Pi. Hai manusia yang bebal. Maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Iman yang mati. Yang tidak berarti saudara. Kita pikir kita ya beriman. Tetapi kalau kita diam terus saudara datang gereja, saudara pulang gereja, saudara diam terus tidak bikin apa-apa ya. Ya iman itu tidak ada sebenarnya. Kosong saudara. Oke. Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 23 saya bacakan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat 23. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi saudara sudah melayani, melakukan banyak pekerjaan Tuhan, ya usir setan, bernubuat, sembuhkan orang sakit. Apa sih yang kurang, ya kan? Banyak kan yang melakukan. Tetapi mereka melakukan tapi bukan kehendak Tuhan. Banyak yang melakukan untuk kepentingan diri sendiri. Ada punya motivasi diri sendiri. Kadang-kadang iblis juga pakai hamba-hamba Tuhan. Karena iblis malaikat terang. Saudara tahu iblis juga bisa melakukan mujizat-mujizat. Saudara iblis juga bisa melakukan segalanya itu. Jadi iblis bisa pakai kita hamba-hamba Tuhan. Marilah kita ya periksa diri kita. Kalau kita melayani Tuhan, berdiri di sini, oke? Apa untuk kemuliaan Tuhan atau untuk kepentingan diri sendiri? Ada motivasi-motivasi yang mementingkan diri sendiri, membanggakan diri sendiri, meninggikan diri sendiri. Mari kita bertobat. Karena kita tidak akan, kalau Tuhan usir, nyala engkau, aku tidak kenal engkau, berarti kita tidak masuk kerajaan surga, toh? Betul? Jadi jangan kita itu, makanya kita mesti cek setiap hari. Cek dan recheck. Dan recheck. Dan recheck. Ya kan? Cek tiap saat. Tuhan engkau selidiki hatiku. Ya. Apakah yang aku lakukan ini untuk kemuliaan-Mu? Untuk kepentingan jemaat-Mu? Atau untuk kepentingan saya? Betul. Kalau kita cek terus kita bisa cepat bertobat. Toh. Kita sadar, kita tahu, kita apa-apa kadang-kadang kita ya goda iblis, kita lagi lemah, lagi kurang, lagi tidak ada di payungnya Tuhan, lagi keluar lenggang kangkung sedikit, kita ditangkap sama iblis, itu bisa terjadi. Tetapi sadar, kita harus sadar setiap saat, oke? Nah, oke, jadi saudara. Jadi jangan sampai kita melayani, terus kita tidak sampai ke sana ya saudara ya. Sayang sekali. Bukan saya yang bilang loh ya. Bukan saya stop saudara tidak melayani saudara. Boleh melayani saudara. Tetapi marilah kita melayani. Karena itu semua kehendak Bapa yang di surga. Melakukan apa. Kadang-kadang kita melayani saudara tahu, saudara perhatikan banyak hamba Tuhan. Melayaninya luar biasa, mujizat terjadi di mana-mana. Oke, pokoknya segala macam Anda. Penuh dengan Roh Kudus, bahasa roh atau ya. Tetapi kehidupannya itu buah-buahnya itu tidak ada. Tidak buah pertobatan, buahnya yang jelek-jelek. Ya,
tidak ada ketaatan akan firman Tuhan. Ya, betul. Jadi kita perhatikan diri kita sendiri. Nah, kita mau bilang begini. Contoh kita mau taat perintah-perintah Tuhan. Saya sudah bilang ada perjanjian baru aja 1050, mencari yang mana? Oke, saya cari 1, 2 aja. Oke, saya pikir begini. Contoh firman Tuhan tentang amanat agung. Oke, Tuhan suruh pergilah ke seluruh dunia. Oke, jadikan seluruh bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan. Oke, segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Oke, stop di situ, kita periksa. Oke, apakah kita sudah melakukan? Apakah betul kita, ini perintah Tuhan loh, amanat agung loh ya. Apakah kita sudah menginjil? Oke. Tuhan suruh pergi ke seluruh dunia. Jadikan seluruh bangsa muridku. Murid saudara. Oke, bukan pengikut. Murid. Nah firman Tuhan bilang begini. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus. Kita tetap tinggal di Yerusalem. Oke, Roh Kudus datang. Kita menjadi saksi di daerah situ dulu. Di Yerusalem. Tidak usah pergi sampai ujung bumi. Begitu juga bisa terjadi dengan ini. Jadi sekeliling kita itu. Keluarga kita. Sanak saudara kita. Teman-teman kita. Adakah kita injilin mereka. Dan jadikan mereka murid Tuhan? Not really. Ya kan. Kita tak peduli. Ya kan. Apa pula mau sampai di sana. Dan kalau sudah tidak mau jadikan murid Tuhan. Ya sudah baptis mereka bahwa datang. Adakah gereja mengajar mereka atas segala perintah. Mengajar mereka untuk melakukan. Oke, kita mengajar. Minggu lalu, 2 minggu berturut-turut Pastor Yapi mengajar saudara tentang apa? Coba saudara bilang, saya lupa. Oke, gereja adalah musuh Allah. Oh, bukan. Gereja adalah keluarga. Oke, gereja adalah tubuh Kristus. Oke, betul. Ya, itu kita mesti belajar. Kita diajar supaya kita tahu. Kita tahu posisi kita tahu keberadaan kita. Kalau gereja cuma kumpul-kumpul aja, puji penyembahan itu baik, bukan tidak baik. Tapi cuma itu aja yang kita lakukan dan kesaksian ya itu baik. Tetapi kebenaran firman itu penting saudara. Soalnya jemaat ya dianjurkan baca firman di rumah aja juga malas, oke? Oke. Nah, jadi saudara ingat baik-baik. Nah, yang satu lagi, oke? Tuhan perintah Tuhan itu supaya kita mengasihi Tuhan dan sesama, oke? Dia bilang apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Saudara baik-baik itu, saudara garis di situ. Dan segenap jiwamu. Dan segenap kekuatanmu. Dan dengan segenap akal budimu. Oke? Segenap itu berarti genap itu 100% toh. Ya kan? 100%. Saudara gak bisa cinta Tuhan 99%. Tidak masuk akal. Ke Tuhan gak mau. Dia bilang sorry. Belum cukup. Oke? Nah 100% saudara. Adakah kita mengasihi Tuhan 100%? Saudara. Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Itu berarti keseluruhan hidup kita. Oke? Nah datang gereja aja malas. Beribadah kepada Tuhan aja malas. Saudara. Datang doa aja malas. Saudara. Bersekutu dengan Tuhan malas. Oke? Persekutuan di rumah dengan Tuhan malas. Padahal Tuhan bilang kita harus selalu lengket dengan Tuhan. Abide, oke? Tinggal di dalam Tuhan. Karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau kita cinta Tuhan itu kita bisa bilang, Tuhan saya mau Tuhan. Berada terus dekat dengan Tuhan. Karena saya tahu di luar Tuhan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong. Ya, mesti ada kerinduan. Saya paling sorry. Tapi kalau alasan-alasan orang tidak datang gereja karena masih takut COVID. Mungkin itu cuma alasan yang tidak tepat. Tapi saya tidak bisa bilang apa-apa. Tapi kalau alasannya cuma karena malas. Atau ada yang tidak suka orang di mana dan di mana. Ya rasanya tidak masuk akal. Toh? Ya.
Karena kalau cinta Tuhan kita mau cari Tuhan. Betul enggak? Kalau saudara cinta istri, istri cinta suami, cinta anak-anak, ya saudara bagaimana? Mau dekat-dekat terus ya? Ya kan? Kalau bisa, ya enggak usah jalan-jalan kemana sendiri toh. Teman ajak shopping, nah saya lebih suka tinggal sama anak dan sama suami. Ya Pak? I don't know. Oke. Tetapi kalau suami atau istri jalan semau-maunya, ikut sama teman-teman, hura-hura kemana-mana, oke? Disko, mana aja, poco-poco dan sebagainya. Keluarga di rumah namanya saudara cinta, tetapi saudara tidak ada bersama-sama. Itu bukan cinta saudara. Ya. Saudara pelihara anak, punya anak, tetapi tidak mau bersama-sama dengan anak. Tinggal aja anak. Di mana kasihmu? Nah, terus lagi, oke. Nah, satu lagi. Terus dia bilang apa? Oke. Dan dia bilang apa? Kasihi Tuhan Allahmu dan kasihi musuhmu. Oke. Kasihi sesamamu. Oke. Musuh pun Tuhan suruh kasihi loh. Oke. Tapi ini dia bilang, saya kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Oke. Kalau saudara mengasihi sesamamu, oke, seperti diri sendiri. Oke. Saya mengasihi diri saya. Saya tidak akan memotong tangan saya, jari saya kepotong ini aja sudah sakit, oke? Oke. Saya tidak akan mau kena potong, saudara. Tetapi berapa banyak dari kita, oke? Yang sesama kita, tubuh Kristus, anggota tubuh Kristus, masih musuh satu dengan yang lain. Benci satu dengan yang lain. Gosip sini sana, fitnah sini sana, oke? Usahakan menjatuhkan. Pokoknya tusuk dengan pistol dari belakang lagi. Sakitnya minta ampun saudara. Kira tidak terasa ya saudara. Saudara terus terang aja. Kita terasa saudara. Sakit. Tapi mau bilang apa saudara? Kalau saudara masih hidup secara demikian. Di mana kasihmu? Ini baru kasih sesamamu manusia. Sesamamu manusia dia bilang. Sesama. Oke. Gereja di gereja aja tidak bisa bersatu. Ya, anggota tubuh Kristus aja nggak bisa bersatu, nggak bisa tunjukkan kasih sayangnya, masih gosip sini, gosip sana, mana? Saudara tahu, jangan sampai benci loh, saudara. Ya, baru-baru di Gold Coast saya dapat ayat firman Tuhan ini dari 1 Yohanes pasal ke-13, pasal 3 ayat 15. Oke, coba saudara baca. Oke, 1 Yohanes pasal 3 kalau tidak salah, ayat 15. Kalau tidak salah. Oke, saya baca ya. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jadi nah masuk surga saudara, oke? Saudara benci saya, it's okay. Saya tak kurang apa-apa saudara. Saudara memaki, saudara membenci. Tetapi saudara sendiri yang membenci orang itu saudara tidak akan sampai di sana saudara. Tidak ada pembunuh masuk di dalam kerajaan surga. Oke, saudara benci, saudara pembunuh manusia. Jadi kalau ada kejengkelan, jangan pelihara kejengkelan, kekesalan apa tuh, jangan dibuahi sampai jadi kebencian. Jangan, oke? Sakit hati sampai benci itu orang. Saudara, kalau saudara ini saya kasih contoh. Saudara mau jalan ke sana, oke? Ada musuh saya. Ya, saya tidak mau lewat situ. Saya lewat sini aja. Ketemu lagi satu, aduh musuh ini. Jadi mau jalan kemana saudara? Sini musuh, situ musuh saudara. Berarti saudara ada simpan dendam, kebencian di dalam saudara. Jangan. Ya mestinya kemana aja saudara ketemu, rangkul sini. Biar orang marah saudara, rangkullah dia. Oke? Kan aman saudara. Rugi apa sih? Oke. Kita ngobrol terlalu banyak nanti habis-habis sudah. Oke. Oke, terus oke. Nah, jadi Yohanes bilang pasal 14, 15 saudara itu ada di situ saudara. Saya tidak kasih semua ayat karena takut saudara pusing, oke. Jadi yang lain saya baca aja lewat. Jikalau kamu mengasihi aku kata Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Segala loh saudara. Saudara segala itu mesti coret.
Segala itu bukan berarti ada 1050 saudara cuma lakukan 50. Tidak cukup. Ya, jadi satu persatu lah baca firman lah saudara. Oke. Saudara, anak Tuhan kalau tidak baca firman mah repot saudara. Oke. Nah, ini yang terakhir saudara. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia yaitu Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara sekolah tinggi, saudara tahu kata wajib? Oke, wajib berarti tidak ada negosiasi. Oke, wajib berarti harus. Jadi saudara ada di dalam Yesus, saudara harus hidup sama dengan Kristus. Bagaimana sih hidup sama dengan Kristus? Oke, tak mungkin toh. Oke. Waktu Tuhan Yesus hidup itu dia kasih contoh. Ya, kita nggak bisa sama Tuhan Yesus ada di surga. Tapi dia hidup di dunia itu dia kasih contoh-contoh kita. Oke. Waktu dia cuci kaki murid itu dia katakan di dalam Yohanes itu pasal 13. Itu dia bilang begini ayat 5. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jadi dia cuci kaki murid itu dia bilang murid, aku lakukan ini supaya kamu juga melakukan buat orang lain. Oke. Jadi ada teladan-teladan yang Tuhan berikan. Jadi saudara tidak usah bingung-bingung. Bikin apa sih? Bagaimana sih kok bisa hidup sama seperti Yesus? Ya tidak mungkin toh sama seperti Yesus. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 21-23. Oke, ada di situ nanti. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Yes? Dia mengikuti. Oke, yang itu. Ia tidak berbuat dosa. Dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada dia, yaitu Bapa yang menghakimi dengan adil. Oke, jadi ada apa-apa orang bikin saudara jangan balas, belajar Tuhan Yesus kasih contoh. Oke, dia menderita mati karena dosa saudara dan dosa saya. Ya. Tapi dia tidak balas, dia tidak bikin apa-apa. Kalau kita orang baru sedikit aja kita double, oke? Orang maki satu kata kita bisa 10 kata loh saudara. Ada orang yang begitu saudara. Jadi pokoknya jangan balas. Datang kepada Bapa, serahkan itu. Serahkan Tuhan. Beri saya kekuatan. Itu yang Yesus lakukan saya percaya. Supaya saya bisa menanggung semua ini. Bukan datang kepada Tuhan. Tuhan hajar orang itu. Bukan. Ada orang yang begitu. Ya kan. Hajar dia biar mampus. Nanti ada orang yang begini. Oke. Ada orang bikin salah. Oke. Terus ya sakit hati. Terus kedengaran orang itu sakit. Waduh senang. Nah itu gara-gara toh bikin saya sakit hati. Ada toh Pak? Itu ada toh, pernah tahu toh? Ya, iya makanya, ya kan sudah sakit itu. Kenapa sih? Ya, kenapa sih? Ya, makanya. Jangan begitu, saudara, oke? Saudara mesti doa, saudara kita ini kan namanya anggota tubuh yang sama. Kalau satu sakit, saya ikut sakit. Satu baik, kita juga senang, betul enggak? Kita misalnya. Oke, jadi itu sudah contoh ya. Oke, tak ada. Banyak, bukan 1050. Filipi pasal kedua ayat 5 dan 8. Hendaklah kamu, sudah ada Filipi 2, 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, Filipi 2, 5, 8, oke. Hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah ya tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengkosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Mengalah, merendahkan diri saudara. Sebenarnya firman saudara kita tahu bahwa Yesus itu mati untuk menyelamatkan kita. Untuk menyatakan kasihnya. Kalau kita sudah tahu kasih Kristus itu. Kalau di 1 itu di 3, Yohanes 3 ayat 16. Saya suka kasih ingat kalau saudara tambah angka 1 di depan. Itu kan Injil Yohanes 3:16. Surat Yohanes
Yang pertama, pasal 3 ayat 16, itu lebih hebat. Kalau sekarang kita sudah tahu kasih Kristus, yaitu dia mati buat kita. Maka kita pun wajib, ditulis itu lagi, wajib lagi saudara, menyerahkan hidup kita kepada saudara kita. Bukan mati seperti Yesus, tapi menyerahkan. Oke? Jadi kita mau menderita juga buat saudara-saudara kita. Jangan mau pentingkan diri sendiri. Oke? Belajar seperti Yesus ini. Oke? Nah, sudah, mau bilang apa lagi saudara? Oke, jadi sudah. Nah, kita itu mau belajar dari Tuhan Yesus supaya kita ini juga bisa jadi contoh buat orang lain. Kita bisa sama seperti Paulus. Paulus katakan di 1 Korintus pasal 11 ayat 1, oke, dia bilang, teladanilah aku sebagaimana aku meneladani Kristus. Jadi kita harus belajar dari Kristus, hidup yang benar, jadi contoh. Jadi kita juga jadi contoh buat orang lain. Jadi jangan jadi batu sandungan. Kalau saudara jadi batu sandungan buat orang, Tuhan bilang ikat itu batu, oke, di leher sini gantung, oke, batu kilang, lempar di air, lempar di laut, saudara biar tenggelam, ya, oke. Nah, jadi saya katakan kita, oke, apa itu? Matius pasal 3 ayat 8 saya ada tulis. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan dan kita bertobat, kita harus ada buah pertobatan. Tidak mungkin tidak ada. Oke? Pertobatan, buah pertobatan. Jangan jadi batu sandungan. Jangan katakan kita orang Kristen, kita anak Tuhan. Oke? Kita melayani, pelayan Tuhan. Tetapi hidupnya tidak ada buah pertobatan. Hidupnya mencemarkan nama Tuhan. Jangan. Oke. Terima kasih. Nah, kita mau selesai. Kita tahu kalau kita tidak bisa melakukan semua ini. Pakai kekuatan sendiri. Impossible. Kita butuh kasih karunia Tuhan. Cuma karena kasih karunia Tuhan kita bisa melakukan semua ini. Dan kita butuh pertolongan Roh Kudus. Makanya saya ingin coba musician bisa mau nyanyi bersama saya. Kita nyanyi peganglah tanganku. Oke, kita butuh Tuhan. Kita butuh Roh Kudus. Kalau Tuhan tidak pimpin kita, tidak tuntun kita, Roh Kudus tidak tuntun kita, kita tidak mungkin bisa. Saya minta Yapi juga boleh maju. Pak Pastor Yapi nyanyi bersama kita terus tutup dalam doa. Ya. Mari saudara kita bangkit berdiri semua saudara. Supaya kita betul-betul katakan kepada Tuhan. Roh Kudus kita butuh Engkau. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Berseru kepada Roh Kudus. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan.
Yesus namanya. Sekali dikatakan nama yang beri menang. Nama yang beri menang. Yesus namanya. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kami pagi hari ini. Kami bersyukur kalau firman-Mu senantiasa mengajarkan dan mengingatkan setiap kami. Firman yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu terus membawa, membimbing kami, menggiring kami untuk kami terus melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh Kudus akan menolong setiap kami, memampukan setiap kami untuk kami mampu hidup di dalam Engkau dan kami boleh tinggal di dalam Engkau dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Tante Jasmine yang sudah menjadi berkat pagi hari ini. Kiranya hikmat, kekuatan, kesehatan di masa tuanya terus mengikuti kebajikan, kemurahan Tuhan belaka senantiasa ada di dalam kehidupan Tante Jasmine dan keluarga. Terima kasih Bapa untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami yang nyata melalui firman yang dibagikan pada kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Haleluya.